In this video, we will talk about the structure of arteries, veins, and capillaries to their function. The blood vessels in mammalians divided into three kinds. The first is artery, and then the second is veins, and the third is capillaries. Arteries, it is a blood vessel that carrying blood away from the heart. Arteries away. Vein is the blood vessel that carrying blood toward the heart. Veins toward. And the third, capillaries, carrying blood and linking the arteries with veins, taking blood close to almost every cell in the body. Jadi, pembuluh darah di mamalia dibagi menjadi 3 jenis, arteri, vena, dan kapiler. Arteri dia yang membawa darah menjauh dari jantung atau keluar dari jantung. Jadi, arteri away, menjauh. Vena membawa darah toward, menuju ke jantung. Makanya disebut sebagai pembuluh balik karena membawa darah kembali ke jantung. Kemudian kapiler, dia yang akan menghubungkan arteri dan juga vena. Dia membawa darah mendekati seluruh sel di tubuh mamalia. This is the comparison of artery, vein, and capillary. The comparison size. The white ones is vein, and then the thick wall ones is artery. This is vein, this is artery, and then the smallest one is capillary. Jadi perbandingan ukurannya, vena itu adalah pembuluh yang besar dengan lumen atau lubang yang dia luas. Kemudian ini adalah arteri. Dia memiliki dinding yang tebal tapi lumennya dia sangat sempit. Kemudian ini adalah kapiler. Lumennya sempit, ukurannya juga sempit. Arteries. The function to transport blood swiftly and at high pressure to the tissues. This is the pictures of artery. Consists of thick wall. There are 3 layers of wall. The first, the inner part is tunica intima, consists of endothelium, single layer cell of squamous epithelium. And then the second part, tunica media in the middle, containing elastic fiber, collagen fibers, and smooth muscles. And then the outer part is tunica externa, containing collagen fibers and some elastic fibers. Inside it, you'll find lumen that narrow. The characteristic of arteries is extremely strong, the thickest walls. Further from the heart, it contains fewer elastic fibers but have more muscle fibers. The kind of arteries or aorta is the biggest arteries near the heart, and then pulmonary artery that bring blood from the heart to the lungs, and arterioles is the smallest artery. The pressure inside the artery between 120 millimeters of mercury until 85 millimeters of mercury. Jadi arteri ini adalah pembuluh yang mentransportasikan darah dengan aliran yang cepat dan tekanan yang tinggi menuju ke jaringan. Arteri tersusun dari lapisan dinding yang tebal, terdiri dari 3 lapisan. Lapisan yang paling dalam itu adalah tunica intima, tersusun atas 1 lapis sel epitel squamosa atau epitel pipih. Kemudian bagian tengah, kalian akan menemukan tunica media
tersusun dari serat elastik, serat kolagen, dan juga otot polos. Kemudian di bagian terluar itu ada tunika externa. Dia mengandung kolagen fiber atau serat kolagen dan juga serat elastik. Nah, cirinya dari arteri ini dia memiliki dinding pembuluh yang tebal, kuat, dan elastik ya. Elastis. Kenapa? Karena tekanan darah di arteri itu sangat tinggi. Semakin jauh dari jantung, dia akan mengandung serabut elastik yang lebih sedikit dan sel-sel otot, serabut otot yang lebih banyak. Jenisnya ada aorta. Aorta adalah arteri yang terbesar dekat dengan jantung. Kemudian ada arteri pulmoneri, itu arteri yang membawa darah menuju ke paru-paru, dan juga arteriol, itu adalah arteri yang terkecil. Tekanannya sekitar 120 mm raksa sampai 85 mm raksa. Jadi tekanannya sangat tinggi karena ini langsung berhubungan dengan jantung ketika jantung memompa darah. Second, capillaries, the thinnest of all blood vessels to take the blood as close as possible to all cells. This is the picture of of capillaries. Capillaries just consist of one layers in the wall, consists of endothelium, and the lumen just big enough for one red cell to squeeze along. Very small with narrow of lumen. The characteristic of capillaries consists of only one layers of wall, extremely thin, and the pressure between 35 mm of mercury until 10 mm of mercury. Jadi kapiler ini dia adalah pembuluh darah yang paling kecil yang membawa darah sedekat mungkin ke seluruh bagian sel tubuh. Dia hanya tersusun dari satu lapis. Kemudian di dalamnya ini ada lumen. Lumen atau lubangnya ini sangat kecil, hanya bisa dilalui oleh sebuah sel darah merah. Cirinya dia hanya satu lapis dinding sel, kemudian sangat kecil, dan tekanannya dari mulai 35 sampai 10 mm raksa. Jadi tekanannya rendah, jauh lebih rendah dibandingkan dengan arteri. Then the third, veins, the function to return blood to the heart. This is the pictures of veins. Veins also consist of 3 layers in the wall, tunica intima, the inner part. The composition, same like the artery, consists of single squamous epithelium. And then in the middle you will find tunica media. It's very thin. If in the artery is white, if in veins just thin, containing some smooth muscle and elastic fibers. And then the outer part, tunica externa, mostly collagen fiber, consists of collagen fibers. The lumen is very wide, very wide. The characteristic of veins, no need thick wall because the blood pressure is very low. Tunica media, thinner, have fewer elastic and muscle fibers than artery. The kind of veins is vena cava, the biggest veins, pulmonary veins that bring blood back to the heart from the lungs, and venules. Venules is the smallest vein. The pressure just only 5 mm of mercury or less. Jadi
vena ini dia memiliki dinding yang tipis dibandingkan dengan arteri, sama sebenarnya tersusun atas 3 lapisan, tunika intima dari sel epitel pipih, kemudian tunika media. Nah, tunika medianya ini dia sangat tipis dibandingkan dengan arteri, tersusun dari serabut elastik dan juga otot polos. Kemudian tunika eksternanya dia hanya tersusun dari serabut kolagen, jadi tidak ada serabut elastinnya. Jadi dia cirinya itu tidak elastik ya. Kalau yang arteri tadi elastis, kalau yang vena ini enggak. Kenapa? Karena dia tekanannya hanya rendah. Jenisnya ada vena cava, ini adalah vena yang terbesar yang terletak di dekat jantung. Kemudian ada vena pulmonari, ini adalah vena yang membawa darah dari paru-paru kembali ke jantung. Kemudian ada venula. Venula ini adalah vena yang terkecil. Tekanannya hanya 5 mm raksa atau lebih atau kurang dari itu. Jadi tekanan darah di vena itu yang paling rendah. Nah, karena tekanannya rendah, maka vena itu harus memiliki valve, vein valve. The vein valve, we call it semilunar valve. It make the blood flow and preventing flow of the blood away from heart. This is the simulation of blood flow in the vein. This is the valve of vein. Jadi vena itu karena dia tekanannya sangat rendah, supaya darah itu tidak kembali menjauhi jantung, jadi supaya darah itu tetap mengalir menuju ke jantung, makanya dia punya banyak sekali valve atau katup. Jadi punya banyak katup. Katup ini yang mencegah darah kembali. Seperti di ini ya, di gambar alirannya, mencegah darah untuk kembali menjauhi jantung. Nah, form from endothelium. Jadi dia terbuat dari lapisan paling dalam dari vena ya, dari lapisan endothelium. Next, the last, blood pressure in different regions of the human circulatory system. Look at the pictures. The highest blood pressure in the aorta, artery, and then decrease in the arterioles, and then decrease again in the capillaries, and then very low in the vein, venous vein, vena cava, and then in the pulmonary artery it will increase, and then in the arterioles, capillaries, venous, and pulmonary veins it will decrease again. Jadi dia dari tekanan darahnya ini yang tertinggi itu di aorta, arteri, jadi keluar dari jantung itu sangat tinggi. Kemudian dia akan menurun ketika di arteriol menuju ke kapiler, ini sangat turun drastis nanti tekanannya. Di vena ini sangat rendah. Kemudian kalau nanti sudah menuju kembali ke jantung, kemudian mengalir di arteri pulmonari, dia akan naik lagi tekanannya. Kemudian dia akan kembali menurun lagi seiring melewati arteriol, kapiler, kemudian venous. Kemudian nanti melewati pulmonary vein kembali ke jantung. Tekanannya rendah. Makanya tadi kan disebutkan bahwa tekanan di vena itu yang paling rendah. Di kapiler dia rendah, tapi lebih tinggi dibandingkan dengan vena. Yang tertinggi adalah tekanan di arteri, makanya arteri memiliki sifat elastis dan juga dia dindingnya sangat tebal supaya tidak mudah rusak ketika bertemu dengan tekanan yang tinggi.